Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di awal semester genap ini, marilah kita mengumpulkan semangat untuk tetap bersemangat walaupun masih PJJ, masih PDR, nggak tahu sampai kapan. Tapi ya udah, kita ikutin aja aturan pemerintah. Jadi kita harus tetap semangat ya. Buat yang kemarin nilainya di bawah KKM, saya harap kalian lebih semangat lagi, lebih rajin lagi dalam mengikuti pelajaran di semester genap ini. Oke, kita lanjut. Di semester genap ini kita akan mempelajari tentang vektor. Mungkin kalian pernah dengar tentang vektor, itu ada di fisika. Tapi kita pelajaran vektor ini di matematika boleh dibilang relatif sederhana dibandingin fisika. Sesederhana apa? Oke, langsung kita simak aja ya. Kita akan mempelajari tentang definisi vektor, kemudian notasi vektor, komponen-komponen vektor di R2, dan yang terakhir adalah panjang vektor di R2. Kalau sempat kita belajar tentang panjang vektor ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah definisi vektor. Di dalam fisika dan geometri dikenal dua besaran, yaitu besaran skala dan vektor. Besaran yang dapat dinyatakan dengan bilangan tunggal seperti panjang, luas, temperatur, tekanan, dan tegangan merupakan besaran yang disebut skalar. Nama ini diperkenalkan untuk membedakan besaran lain yang mempunyai besar dan arah. Besaran yang mempunyai besar dan arah disebut vektor. Nah, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Berbeda dengan skalar ya. Kalau skalar itu dia hanya mempunyai besaran aja. Kalau vektor dia mempunyai besaran dan arah. Secara grafik, suatu vektor dapat digambarkan sebagai suatu segmen garis terarah atau tanda panah. Panjang garis disebut dengan panjang vektor atau besar vektor, sedangkan arah panah disebut dengan arah vektor. Oke. Misal di sini kita akan mempelajari tentang notasi vektor atau tanda vektor itu seperti apa sih? Notasinya seperti apa? Misalnya di sini saya punya beberapa vektor. Ada vektor yang warna biru nih. Di sini dia titik A di titik pangkalnya atau titik awalnya titik A. Kemudian di titik panahnya di sini atau titik akhirnya di sini ada B. Sehingga vektor yang warna biru ini kita bisa sebut sebagai vektor AB. AB itu artinya dia berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Seperti itu ya. Jadi otomatis panahnya itu adanya di B. Kemudian ada vektor yang warna hijau. Kita lihat tanda panahnya ada di mana, berarti ada di D, maka awalnya di C, akhirnya di D, maka namanya adalah vektor CD. Seperti itu. Kemudian ada vektor yang warna ungu nih, dia bentuknya vertikal. Yang di atas ini berarti titik pangkalnya, yaitu si E, dan berujung di sebelah sini, berarti dia titik F. Boleh namanya vektor EF, atau mau saya ganti pakai vektor U juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalian akan ketemu dengan vektor U, V, X, dan Y. Oke, sebelah sini juga nggak ada titiknya, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa diwakili oleh satu nama. Biasanya diwakili ini oleh oleh huruf kecil ya, huruf V. Huruf kecil gitu maksudnya. Oke, kita lanjut. Vektor tidak tergantung pada letaknya, tetapi tergantung pada arahnya. Karenanya, dua vektor dikatakan sama apabila panjang dan arah kedua vektor tersebut sama. Oke, jadi di sini ada 5 vektor. Kalau kalian lihat, mana sih vektor yang sama? Saya namain dulu deh. Ini vektor A, B, C, D, dan E. Oke, kalau kalian lihat di sini, kita akan menentukan yang mana dikatakan vektor yang sama, yang mana yang bukan. Nah, vektor yang sama, dua vektor dikatakan sama apabila panjang dan arah kedua vektor tersebut sama. Oke, pertama kita lihat vektor A. Vektor A ini tanda panahnya ke atas. Berarti kalau mau dikatakan sama dengan vektor A, kita harus cari vektor yang tanda panahnya juga ke atas.
Kita cari dulu tanda panahnya ke atas, berarti vektor B ini nggak mungkin karena dia tanda panahnya ke bawah. Vektor D juga nggak mungkin ya, karena dia tanda panahnya ke bawah. Berarti antara C atau enggak E. Nah, kita lihat lagi, besarnya sama nggak? Atau panjangnya sama nggak? Nah, kalau kita lihat, vektor A ini dia dibentuk oleh di sini. Berarti dari sini ke sini, X-nya sepanjang 3 satuan gitu ya. 1, 2, 3. Dan ke atasnya dia juga 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti dia terhadap sumbu X-nya dia 3 satuan, terhadap sumbu Y-nya juga 3 satuan. Yang tadi yang kita curigai itu adalah si C atau enggak E. Yang C ini kalau kita lihat, dia searah sumbu X-nya itu adalah 2 satuan. 1, 2. Kemudian yang ke atasnya itu searah sumbu Y-nya dia 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti beda ya. Karena panjangnya atau besarnya tidak sama. Nanti di terakhir ada cara untuk menentukan panjang vektor. Oke, berarti C nggak mungkin. Nah, kayaknya sih E. Coba kita cek lagi. E-nya searah sumbu X itu adalah 3 satuan. 1, 2, 3. Dan ke searah sumbu Y juga ada 3 satuan. 1, 2, 3. Oke, berarti benar ya. Maka vektor A bisa dikatakan sama dengan vektor E. Alasannya kenapa? Karena tanda panahnya sama-sama ke arah atas, dan dia besarannya sama. Baik dia sejajar dengan sumbu X ataupun sejajar dengan sumbu Y, sama-sama 3 satuan. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang sama dengan vektor B. Ada nggak kira-kira yang sama dengan vektor B? Nah, vektor B ini dia ke arah bawah. Yang ke arah bawah ini tanda panahnya cuma D aja. Tapi kita lihat vektor B yang ke arah tanda panahnya ke bawah. Di sini vektor B itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 3 satuan. Terus yang ke atasnya juga 1, 2, 3, berarti ada 3 satuan juga. Sedangkan yang D di sini dia 1, 2, sebelah sini adalah 1, 2, 3. Berarti nggak sama ya. Nah, kok di sini jadi vektor A sama dengan minus A vektor B? Oke, sebenarnya vektor A sama vektor B-nya ini sama. Sama apanya? Sama panjangnya atau besarnya. Karena sama-sama 3 kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini sama nih kayak vektor A. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang beda kan apa? Arahnya. Berarti bisa kita katakan kalau patokannya si A, maka si B-nya itu jadi negatif gitu ya. Karena bagi A yang positif itu adalah ke atas. Sedangkan si B-nya ini ke bawah, berarti bagi A, B-nya itu adalah negatif. Atau kalau kita patokannya B, bagi B yang positif itu adalah ke bawah. Bagi B yang positif itu adalah ke bawah, maka kalau A-nya dia ke atas, berarti A-nya negatif. Seperti itu. Oke, kita cari lagi yang sama-sama tadi 2 sama 3 kalau nggak salah ini ya. C sama D ya. C-nya tadi di sini 1, 2, sebelah sini 1, 2, 3. Vektor C-nya, kemudian vektor D-nya 1, 2, 1, 2, 3. Oke, berarti kita bisa bilang kalau vektor C itu sama dengan minus vektor D. Kenapa? Karena bagi C yang positif itu adalah ke arah atas, sedangkan si D-nya itu dia ke bawah, berarti D-nya itu negatif, itu bagi si C. Kalau kita sekarang patokannya si D, maka bagi D, yang positif itu yang ke bawah. Kalau si C-nya ke atas, berarti dia negatif. Berarti sama dengan min C. Seperti itu. Jadi tergantung kita lihat dari vektor yang mana dulu. Gitu ya. Lanjut, kita ke komponen-komponen vektor di R2. Misal, vektor V merupakan vektor yang berawal di titik A, X1, Y1, dan berakhir di titik B, X2, Y2. Secara grafik, vektor V dapat digambarkan pada koordinat kartesius seperti gambar di bawah ini. Oke, saya di sini punya titik A, yaitu X1, Y1, misalnya di sini nih. Kemudian saya juga punya titik B, X2, Y2. Kemudian titik tersebut saya hubungkan dengan sebuah garis yang mempunyai tanda panah. Itu ya, yang mempunyai tanda panah. Karena kita berawal di titik A, nih ada kata-katanya berawal di titik A dan berakhir di titik B, maka panahnya itu adanya di B. Nah, bisa kita bentuknya kalau mau menghitung
panjangnya gitu kan ya. Berarti bisa dari sini nih, berarti sama aja kayak 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 satuan ya. Yang kesininya 1, 2, 3. 3 satuan. Nah, ini disebut V1 yang sejajar dengan sumbu X, dan di sini V2 yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau ingin mencari V1 sama V2-nya itu berapa, V1 itu bisa kita cari, tadi kan 5 satuan nih, bisa kita cari dengan mengurangkan X2 min X1. X2, X2-nya itu sebelah sini nih. X2 kalau kita lihat di sini adalah 6. X2-nya 6, di sini X1. X1-nya adalah 1. Berarti 6 dikurang 1, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau boleh dihitung secara biasa juga nggak masalah. Kemudian yang V2. V2 itu Y2 dikurang Y1. Berarti Y2. Y2-nya sebelah sini nih. Y2-nya ini nih. 5, Y1-nya di sini 2. Berarti nanti 5 dikurang 2 yaitu 3. Coba kita buktiin 1 2 3. Bener ya? Atau bisa kita tulis seperti ini, A-nya 1,2, B-nya 6,5, maka vektor V sama dengan komponen-komponennya itu yang ini ya. V1 dan V2 itu adalah komponen-komponen dari vektor V. Cara mencari V1 adalah X2 dikurang X1, ini X2-nya kan di sini nih, X2-nya 6. Ini kan, X2 dikurang X1 atau 6 dikurang 1, gini. Kemudian yang V2-nya itu adalah Y2 dikurang Y1. Y2-nya di sini adalah 5, Y1-nya di sini adalah 2. Berarti 5 dikurang 2. 6 dikurang 1, 5. Kemudian 5 dikurang 2 adalah 3. Ini adalah komponen dari vektor V, yaitu V1-nya 5 dan V2-nya 3. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang panjang vektor di R2. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor disebut panjang atau besar vektor. Panjang atau besar vektor AB dinotasikan dengan tanda mutlak AB. Vektor AB ini sepertinya tanda mutlak ya. Kalian mungkin sudah mempelajari tanda mutlak di kelas 10 matematika wajib. Dan panjang vektor V dinotasikan dengan panjang vektor V seperti ini. Jadi kalau di vektornya AB ya tinggal kasih tanda mutlak, kalau di vektor V juga tinggal dikasih tanda mutlak. Jika vektor V komponennya adalah V1 dan V2 atau V bentuknya V1, V2, ini bentuknya boleh seperti ini ya. Ada yang secara kolom dia ke bawah atau secara baris dia ke samping, terserah aja yang buat soal. Caranya sama. Oke, maka panjang vektor V adalah, di sini misalnya panjang vektor V nih, berarti yang ke sini adalah V1 secara sumbu X, secara sejajar ya. Sejajar dengan sumbu X itu adalah V1 dan sejajar dengan sumbu Y adalah V2. Maka panjang vektor V sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Oke, kita lihat contohnya. Diketahui vektor V sama dengan 5,-12. Tentukan panjang vektor V. Berarti yang 5 ini adalah V1 dan yang min 12 ini adalah V2. Tentukanlah panjang vektor V. Kemudian yang nomor B, panjang vektor AB sama dengan 17 dengan titik A 2,3 dan titik B min 6, P. Tentukanlah nilai P yang memenuhi. Oke, kita lanjut aja. Langsung yang A. Diketahui vektor V 5,-12, tentukan panjang vektor V. Nah, V-nya sama dengan 5,-12, maka panjang vektor V sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Kemudian V1-nya itu berarti yang depan, V2-nya itu yang belakang, berarti tinggal 5 dikuadratin, ditambah min 12 dikuadratin. Jadinya 5 dikuadratkan itu 25, dan min 12 dikuadratkan jadi 144. 25 tambah 144 jadi 169. Maka akar dari 169 itu adalah 13. Sebenarnya bisa plus minus ya. Akar 169 itu bisa plus 13 atau minus 13. Tapi ingat, yang namanya panjang itu nggak mungkin negatif. Jadi dia harus positif. Jadi kalau misalnya ditanyain panjang penggaris kamu berapa? Minus 20. Kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin minus. Dia pasti plus atau dia pasti positif. Maka yang kita ambil di sini adalah plus 13 gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya nulis 13 atau minus 13 itu udah salah.
Karena yang namanya panjang itu dia pasti positif. Oke, cukup sekian sampai sini. Untuk yang nomor B-nya, saya mau ngadain menjadi kuis aja ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.